One, two, three. Hey, what's up? I'm your host and we're broadcasting live from here in Podcast Paksi. Hai semuanya, aku Nashwa. Buat yang udah nunggu-nunggu nih episode-episode mana sih Podcast Paksi, kita kembali lagi di new season dengan background yang berbeda kalau ada yang notice ya. Terus kita di sini bakal bahas tentang event-event karena kita kemarin udah bahas tentang organisasi-organisasi dan event-eventnya Deloitte ini terkenal kayak seru-seru banget nih, kayak kece-kece banget ya kan. Sekarang kita bakal bahas salah satu eventnya dengan salah satu narasumber kita, Iya. Mbak Afis. Halo. Tepuk tangan namanya. Bisa diperkenalkan dirinya? Halo, nama aku Afisenia Marina Al-Fatimi, bisa dipanggil Afis. Aku di sini sebagai ketua umum dari event The Confair, Deloitte Competition Fair 2020. Ketua umum, wow, elit ya, elit. Elit. Oke. Terus kan tadi udah bilang nih kalau misalnya ketua event, berarti jabatan kelas 11 dulu ya? Kelas 11, benar. Ya, berarti ini kelas 12 nih kalau boleh tahu. Di kemarin-kemarin kan kesibukannya belajar. Ya. Sekarang selain belajar nih ngapain gitu, mungkin ada aktivitas-aktivitas lain? Kalau sekarang belajar aja sih. Oh gitu. Iya, belum ada yang lain-lain. Udah fokus sekarang. Oh, udah fokus ya. Berarti Iya. dulu belum? Dulu belum. Jujur Belum, amat. belum Baik. amat. Oke. Terus ketua umum The Confair. The Confair itu apa sih? The Confair itu kependekan dari Deloitte Competition Fair. Deloitte Competition Fair tuh artinya berarti kan event-event ataupun kompetisi yang diadakan di Deloitte kayak gitu. Competition Fair. Berarti Yes. kompetisi yang dibuat sama Deloitte gitu ya. Bener. Terus kalau event-event The Confair itu competition berarti di bidang apa gitu ya Mbak kira-kira kompetisinya? Kalau ini The Confair itu kita fokusnya di bidang pendidikan, akademik, tapi juga ada keagamaan kayak gitu. Oke. Kalau The Confair nih kalau boleh tahu kan event di Deloitte ini banyak banget ya. The Confair, apakah The Confair itu sendiri ataukah apa ada sub eventnya gitu mungkin? Jadi kalau The Confair ini kita di bawahnya ada 3 sub event lagi. Yang pertama itu ada KAB, kompetisi anak bangsa, itu di bidang pendidikan, debat ataupun storytelling, MIPA kayak gitu-gitu. Terus yang kedua itu ada festival anak muslim, anak muslim di bidang keagamaan. Sama yang terakhir yang ketiga itu adalah debut Deloitte buat tryout buat adik-adik SMP kalau mau persiapan UN. Berarti dari 3 sub event itu semuanya kompetisi ya? Iya. Terus kalau misalnya tadi ada FAM, ada KAB, ada debut, itu kalau pelaksanaannya nih apakah harus ada urutannya, harus ini dulu atau emang bebas gitu, random? Kalau buat urutan, timeline pelaksananya sendiri kita nggak ada patokan gitu sih, kayak lebih menyesuaikan situasi juga. Jadi bisa FAM dulu, KAB dulu atau debut dulu, itu bebas, kayak nggak ada aturan khusus. Terus kalau tadi debut itu kan buat adik-adik kelas 9 ya? Kelas 9 SMP. Kira-kira di sekitar agak mau mendekati UN gitu ya biasanya? Iya, mungkin 1-2 bulan sebelumnya. Oh gitu. Terus kalau misalnya tadi kan Mbak Afis ini sebagai ketua umum The Confair. Sebagai ketua umum berarti ketua ada kepanitiaan yang lain. Kepanitiaan di The Confair sendiri itu gimana sih? Kalau kepanitiaannya itu ada seksi-seksi umum kayak PH, pengurus harian, ada di ketua, sekretaris bendahara itu jadi satu di The Confair umum. Terus untuk seksi acara kita juga jadi satu di The Confair, acara umum. Lalu di bawahnya baru dibagi lagi ke 3 sub eventnya itu. Jadi nanti panitia acara FAM sendiri, panitia acara KAB sendiri, panitia acara debut sendiri kayak gitu. Oh berarti tadi ada The Confair sendiri, lalu ada sub eventnya itu sendiri ya. Kalau dari berdasarkan pengalaman pribadi nih, apa sih yang Mbak Afis lihat menarik dari event The Confair ini sendiri gitu? Kalau event The Confair ini kan ditujukannya ke adik-adik ya, adik-adik SMP, ada juga SD, ada juga yang SMA itu di KAB. Kita SMA lomba debat itu
sasarannya SMA juga. Kalau buat adik-adik ini menariknya kita jadi bisa lihat nih antusiasnya adik-adik ini buat ngikuti kompetisi kan kayak ada semangat tersendiri gitu loh. Terus juga kalau misalnya debut itu kan adik-adik juga semangat buat ikut ujian nasionalnya juga. Kalau yang SMA sendiri itu menariknya kita jadi nambah pertemanan juga sih, kayak jadi koneksi-koneksi kayak gitu. Oh, koneksi-koneksi. Jadi tambah banyak teman juga ya. Iya. Terus kalau misalnya dibuat kompetisi ini kan berarti beda banget ya cara handlingnya event gitu kan. Iya. Ini berfokus banget tentang kompetisi gitu. Jadi apa sih yang membedakan event The Confer sama event-event lain gitu? Karena kita perlombaan, jadi dalam sehari itu bisa jadi banyak lombanya kan. Jadi buat kayak rundown, susunan acara dan sebagainya itu jauh lebih complicated sih kalau misalnya dibandingkan misalnya event-event yang kayak pagelaran ataupun konser kayak itu kan ada rundown pastinya ya. Nah kalau di sini kan kita masalah utamanya karena dalam satu hari misalnya ada banyak lomba, terus juga para pesertanya belum tentu bisa untuk diajak kerja sama. Banyak kompleks ya, baik harus gitu nih ya. Komplain-komplain juga ada, jadi ya harus dihadapi lah. Tuh komplain-komplain. Jadi kan pasti di setiap event kita atau event handling itu kan pasti ada batunya tuh, ada struggle-nya. Bisa ceritain nggak sih apa sih yang pernah Mbak Afis alamin dulu atau nggak, biasa common struggle-nya di event ini tuh apa aja gitu? Yang masih diingat ya? Iya. Kalau untuk tahun ini itu mungkin beberapa ada orang tua yang protes kayak gitu. Misalnya ada rundown-nya yang ngaret misalnya, ataupun mereka harus meninggalkan sekolah gitu. Indonesia banget ya ngaret. Indonesia banget ya. Terus juga lebih ke ini sih, kerjasama sama pesertanya. Sebelumnya benar-benar harus di briefing dan mastiin kalau mereka tuh tahu jalannya acara bakal kayak gimana. Soalnya nanti takutnya kan yang ngaret itu tadi, terus mereka jadi kurang informasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya pengalaman yang Mbak Afis udah lalui ya. Apa sih yang paling nggak dilupakan gitu, kayak klimaksnya gitu? Apa selama menjadi ketua umum gitu? Apa sih yang paling nggak bisa dilupain ketika menjalani The Confer ini? Apa ya, kayak mungkin susah senengnya ya yang bareng-bareng, kayak dari persiapan acara, nyusun acara, nyari duitnya itu. Wow, nyari duit. Iya. Ini nyari sponsor, nyari jualan dan lain sebagainya, itu berkesan sih maksudnya. Dan apa ya, dalam jangka umur segini udah bisa ngelakuin hal sebaik itu, menurutku itu wow, itu accomplishment yang besar banget gitu kan, karena nggak semuanya dapat kesempatan juga, ya kan kesempatan. Ya. Terus kalau misalnya menurut Mbak Afi sendiri, apa sih yang membedakan apa yang membedakan The Confer sama gimana sih pendapat Mbak Afi tentang event-event di Delayota gitu? Event-event di Delayota, kalau pendapat secara pribadi, yang bedain Dekom dari yang lainnya itu mungkin karena kita fokus di pendidikan ya. Jadi bener-bener semuanya kan kompetisi kayak tadi. Terus juga ada tryout kayak gitu. Kalau di event-event lain kan fokusnya mereka ke kayak entertainment, seni juga kan. Iya, jadi bener-bener di Delayota Competition Fair ini kita latihan buat kenal sama dunia luar sekolah, kayak adik-adik SMP, SMA. Terus kita kan juga sebenarnya ada ngirim undangan ke sekolah-sekolah, kayak invitasi ke sekolah-sekolah. Itu juga berkesan banget sih, karena kita jadi tahu sekolahnya mana, habis itu cara nge-guide orang biar menarik dan ikut kompetisi kita apa. Terus kalau misalnya yang pandangan tentang event-event ini, event-event di Delayota tuh sebenarnya punya ciri khasnya masing-masing ya, karena tergantung dari apa sih namanya, fokusnya kemana ya, kayak yang entertainment tadi, ada juga yang pagelaran, ada yang untuk LPB misalnya, kayak gitu. Jadi punya ciri khasnya masing-masing sih. Jadi itu kayak beda gitu ya? Tapi Oke. Kalau ini kan tadi Mbak Afis bilang ini ada di unsur pendidikan, apakah perlu special skill gitu? Kayak misalnya untuk menjadi bagian dari The Confer, apakah harus benar-benar bisa menguasai misalnya dalam sistem competition gitu? Apakah dia harus bisa menguasai atau menghandle bidangnya, kayak misalnya tadi buat PAM gitu atau KAB, atau misalnya debut gitu, apakah dia harus bisa buat soal apa gimana gitu teknisnya?
Jadi kalau buat teknis kepanitiaannya sendiri sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Jadi siapa aja silakan bisa ikut kepanitiaannya. Terus juga misalnya kalau masih bingung-bingung kayak gitu bisa tanyakan sama kakak kelasnya. Kita juga terbuka satu sama lain kayak gitu kok. Terus juga tapi lebih diutamakan ataupun misalnya kita punya pengalaman dulu waktu SMP misalnya pernah ikut lomba MIPA gitu, atau SMA-nya pernah ikut lomba debat misalnya, kan kita jadi tahu berjalannya acara tuh gimana, ya kan? Jadi ada feel sebagai peserta, jadi kita sebagai panitia tahu nih apa yang harus dilakukan. Lebih paham gitu ya, lebih dapat advantage-nya. Oke. Jadi kan kalau Mbak Hafiz ini kan berarti sebagai ketua umum handling 2020 ya. Kalau boleh tahu nih berjalannya The Compare terutama di kondisi yang tiba-tiba ada corona jeder ini, jeder ini gimana sih? Apakah ada yang udah berjalan atau emang benar-benar semuanya kekat gitu? Bisa diceritain? Alhamdulillah kalau yang buat Dekom ini itu kita udah sempat ngelaksanain yang FAM Festival Muslim itu di bulan Februari, akhir Februari. Itu alhamdulillah kan ya belum corona. Habis itu untuk yang debut juga alhamdulillah udah buat adik-adik itu. Buat adik-adik SMP adik-adik gemes yang nggak jadi UN juga. Iya. Tapi kan udah jalan. Udah. Ya itu kita tuh kayak pelaksanaan debutnya seminggu sampai 2 minggu sebelum corona merebak. Jadi bener-bener di ujung jalan banget nih sebelum corona, dan sebelum alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah yang KAB itu yang KAB kita terpaksa cancel tahun ini. Kayak gitu, karena yang corona ini emang dari dinas nggak diperbolehkan kan waktu itu awal-awal, dan itu sekitar hamin 2 minggu pelaksanaan KAB. Padahal udah ngurusin banyak banget ya itu. Apalagi itu kan kompetisi seluruh Indonesia ya. Yang KAB untuk yang debat itu kita nasional seluruh Indonesia. Itu udah banyak juga yang daftar dari luar kota, dan bahkan ada juga yang udah pesen tiket pesawat tapi harus cancel. Ya gimana lagi? Emang ini surprise banget. Surprise banget. Gak ada yang tahu. Dari dengar Mbak Hafiz udah cerita-cerita nih tadi kita sharing-sharing, aku jadi lebih tahu sih Mbak kayak rinciannya acara The Compare itu sendiri sih, apalagi sub-eventnya, terus gimana cara bekerjanya competition ini gitu kan. Nambah knowledge juga, soalnya aku pribadi kan nggak ngurus ini kan, nggak ngurus di bidang The Compare. Tapi kamu bantuin mengurus surat ya, alhamdulillah. Makasih. Dan pembatalannya juga karena corona. Nggak apa-apa, oke. Tapi dan karena aku aja nih paham dan lebih banyak bertambah ilmunya nih tentang The Compare ini. Semoga adik-adik yang nonton juga tambah paham gitu, dan buat yang tertarik buat ikut The Compare bisa tambah tahu, oh ini sih interestku tuh di The Compare gitu. Benar-benar. Semoga nextnya The Compare lancar ya. Amin. Ditunggu ya tahun depan The Compare 2021. Amin ya Allah, amin. Semoga bisa jalan lah. Makasih Mbak Hafiz udah datang ke podcast kali ini. Makasih sis udah datang mau sharing-sharing buat aku juga pribadi dan buat penontonnya. Semoga yang pengen ikut The Compare gitu bisa tambah paham. Sama ada yang mau disampaikan gak sih ke adik-adiknya gitu? Buat adik-adik Delayota ya? Iya. Buat adik-adik Delayota yang sekarang kelas 10 atau kelas 11, jangan lupa kalau misalnya emang ada minat di The Compare, di pendidikan, di event-event kompetisi kayak gitu, jangan lupa untuk daftar besok kalau misalnya ada oprek, open registration buat pendaftaran panitia event kayak gitu. Ya nanti bakal diinformasin lebih lanjut ya opreknya nanti kapan. Tunggu aja, pasti ada kok kayak gitu. Terus kalau buat yang non Delayota, non SMA 8, ada SD, SMP, SMA, mungkin bahkan yang nonton ini semua, jangan lupa tahun depan kalau misalnya ada Delayota Competition Fair, FAM KAB debut, jangan lupa ikut. Yes. Terima kasih Mbak Hafiz sekali lagi. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang. Ya ini eksklusif by the way, karena pertama kan season 2. Terus makasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian semua. And see you in the next episode. Bye!